قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang seputar dunia permusikan kaum muslimin, di mana masalah musik ini sedang viral, sedang menjadi pembahasan banyak orang, seiring dengan viralnya video dari seorang Ustadz Adi Hidayat, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat namanya surat pemusik, surat Asy-Syu'ara. Dan kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, ayat 224, ditafsirkan oleh Ustadz Adi Hidayat itu sebagai pemusik juga. Nah kaum muslimin, kalau kami lihat, kalau kami analisa dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik, itu adalah usaha beliau untuk menghalalkan musik versi dirinya, versi pendapatnya. Jadi ada musik-musik yang kata dia yang dibolehkan. Kalau seandainya musik itu membawa ke arah kebaikan, bisa menambah ketakwaan, kemudian memacu semangat untuk beribadah kepada Allah, maka musik yang seperti itu dibolehkan, katanya kaum muslimin. Tapi sepanjang pengetahuan kami kaum muslimin, ketika mengamati dunia permusikan, terkhusus musik yang dikait-kaitkan dengan Islam, apakah itu namanya musik religi, apakah itu namanya musik terbangan, apakah itu namanya gambus dan lain sebagainya kaum muslimin, itu justru banyak sekali terdapat kemaksiatan-kemaksiatan di sana kaum muslimin. Yang perempuan tidak menutup aurat sambil jogetan, sambil bersolawat, ditabuh gamelan. Kemudian ditonton sama laki-laki, bahkan yang menonton adalah seorang gus, seorang kiai. Kemudian ada juga yang seperti konser musik yang pakai lampu gemerlapan. Kemudian orang-orang yang hadir di majelis tersebut itu jogetan, laki-laki perempuan campur baur dan sebagainya. Padahal itu musik yang katanya musik untuk mengiringi sebuah ibadah kaum muslimin, ibadah yang mulia, solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana solawat ini adalah ibadah yang mulia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi musik yang katanya untuk mengiringi ibadah, untuk solawat, ternyata tetap jadi maksiat kaum muslimin. Coba kita simak video-video yang katanya itu solawatan, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan kemaksiatan kaum muslimin. Apakah dengan yang seperti ini masih ragu tentang haramnya musik? Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Ulama alamat 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 itu sakit ulama alamat 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 alamat. Itu kaum muslimin, itu majelis yang katanya majelis solawatan, yang dibaca entah solawat dari mana asalnya, ditambah lagi ditabuh musik-musik, ditambah joget-joget, ditambah laki-laki perempuan campur baru, nggak jelas. Apakah yang seperti itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam?
Dan ada yang lebih parah lagi kaum muslimin ya. Dan ini sudah di reaction sama channel Harry Pras. Tapi kemudian ada yang mengambil videonya, kemudian diupload di Facebook, kemudian dikasih caption menunjukkan ketidakterimaan ketika sholawat yang seperti itu dikomentari sama Harry Pras ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya. Dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana. Artinya apa? Doa-doa kepada Allah. Ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Ikdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Ikdam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaah? Tuh kaum muslimin ya. Video tersebut dikomentari oleh akun Toko Reok Ponorogo. Captionnya, pendapatmu piye lur? Budaya reok dikomentari ngono kuwi. Kemudian dikasih emot marah. Ini akun orang jahil kaum muslimin, ya. Akun orang jahil. Ya bener Mas Harry Pras, ya. Itu kan syair itu isinya doa. Ya, doa kepada Allah, dan doa kepada Allah itu supaya makbul ada syaratnya. Bukan ngawur seperti itu. Masa berdoa ditabuh gamelan, dijogeti, ya, dan yang joget perempuan yang nggak nutup aurat, ditonton sama banyak laki-laki, ditonton juga sama orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama, si Ikdam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini membagongkan namanya kaum muslimin ya. Di mana ilmunya Ikdam itu di mana? Ketika melihat kemungkaran ada di depan mata, ilmunya dikemanakan? Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi." Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Lah ini malah jadi tontonan. Si Ikdam ikut nonton, ya, ikut menikmati. Ya Allah. Dan ini ada lagi yang lebih parah kaum muslimin. Ini masih satu rentetan ya, satu rentetan acara ya. Jogetan reok sambil solawatan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rusak ya. Agama Islam ini dirusak sama orang Islam sendiri kaum muslimin ya. Sudah wanita tidak menutup aurat, pakai celana pendek, pakai make up supaya kelihatan cantik, joget-joget di hadapan banyak laki-laki, ditabuh gamelan, bacanya sholawat. Yang seperti itu tuh mau dibela ya, dibela dari sisi mananya? Ya, itu isinya jelas-jelas pelanggaran syariat Islam, isinya jelas-jelas kemaksiatan ya. Kalau orang yang faham betul dengan agama Islam mustahil membela acara yang seperti itu ya. Adapun si Ikdam ada di sana, ya kami menilai si Ikdam itu yang nggak punya ilmu ya. Bodoh itu namanya. Kalau pintar nggak mungkin dia membiarkan majelis yang seperti itu, ya. Ya, tapi di sisi lain itu juga sayang seribu sayang kaum muslimin. Para dai yang mengkritik, orang-orang yang mengkritik, yang meluruskan pemahaman-pemahaman, amalan-amalan yang seperti itu malah dituduh macem-macem, anti NKRI, anti budaya, ya.
Macem-macem lah pokoknya. Ya. Dan apalagi yang cukup menyakitkan itu dituduh tidak sesuai dengan standar dai Majelis Ulama Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan parah itu namanya kaum muslimin ya. Budaya itu boleh, tapi yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau budaya melanggar syariat Islam maka harus dipilih. Pilih budaya apa pilih syariat Islam. Kan seperti itu. Budaya itu kan banyak yang tidak melanggar syariat Islam. Ya, banyak. Kenapa harus memilih budaya-budaya yang melanggar syariat Islam? Ya, kan seperti itu. La ilaha illallah. Ya, cobalah kaum muslimin ya. Silakan berpikir kaum muslimin, apakah majelis yang seperti itu memang sudah sesuai dengan syariat Islam? Silahkan dipikirkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.